Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang, Jabatan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang. Terima kasih kepada adik-adikku di Paskibra Kabupaten Sumedang yang telah mengundang untuk menjadi narasumber di kegiatan dan program kerja Paskibra Kabupaten Sumedang. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kesehatan remaja. Karena Ibu dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang, makanya materi kesehatan remaja tersebut dikaitkan dengan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumedang. Terlebih dahulu, kita harus memahami apa itu definisi sehat. Definisi sehat bisa dilihat dari 3 kategori, yaitu definisi secara umum bahwa sehat itu adalah kemampuan seseorang berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain tanpa membedakan ras, suku, agama, ekonomi, politik, dan status sosial. Ada juga adik-adikku sekalian bahwa definisi sehat menurut Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Sehat itu yaitu secara fisik, mental, spiritual, sosial yang memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ada juga definisi sehat menurut World Health Organization, WHO, dan organisasi dari PBB, bahwa sehat itu kondisi atau keadaan sempurna fisik, mental, dan sosial. Dilihat dari Paskibraka tentunya masuk ke dalam kategori anak remaja, karena kalau perlindungan anak menurut Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang usia dari dalam kandungan sampai 18 tahun. Jadi kalau berkaitan dengan materi Paskibra, kita kategorikan anak remaja, yaitu anak remaja awal usia 16 sampai 18 tahun, di mana masuk kategori remaja. Kita bisa lihat bahwa ciri-ciri remaja sehat sosial itu ada 3, yaitu remaja sehat sosial. Salah satu indikatornya yaitu 1, mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan sekelilingnya. 2, remaja tersebut merasa senang apabila bersama dengan temannya. Dan ada juga remaja sehat sosial tersebut mau berbagi bersama teman-temannya. Untuk menciptakan atau membentuk remaja yang memiliki kemampuan potensi, mengembangkan potensinya, atau membentuk remaja tersebut menjadi sehat sosial, tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak, dari orang tua, dari sekolah, dari lingkungan sekitarnya. Cara mendukung anak remaja agar sehat sosial tersebut ada 4 hal yang perlu dilakukan. 1, membiasakan anak atau remaja tersebut berbaur dengan teman sebayanya. 2, mengajarkan senang berbagi terhadap orang lain. Nah, di sini tentunya berbagi terhadap orang lain ini bisa dituangkan kalau anak remaja tersebut misalkan di sekolah ada tentang forum OSIS. Ada juga kalau di tingkat kabupaten itu para remaja atau siswa-siswa SMA, SMK ataupun SMP yang punya potensi bisa masuk kegiatan Paskibra, di mana dalam organisasi jadi para remaja itu bisa dikondisikan untuk sehat sosial, dapat berbagi dengan teman-temannya dalam organisasi tersebut maupun dengan masyarakat. 3, orang tua atau pihak manapun mendukung bahwa sering mengajak anak remaja bertemu dan menyapa orang lain. Yang keempat, bahwa anak remaja yang sehat sosialnya itu bisa menanamkan sifat berani dan ramah pada anak remaja atau pada teman-temannya. Menurut stakeholder Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sumedang, bahwa
anak remaja tersebut harus dipenuhi hak-haknya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam pemenuhan hak anak-anak remaja itu kita bisa bagi dalam 5 klaster, yaitu ada klaster 1, hak sipil dan kebebasan. Ada juga klaster 2, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster 3, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster 4, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Itu untuk pemenuhan hak anak remaja. Ada juga perlindungan khusus bagi anak remaja atau anak itu ada di klaster 5, yaitu perlindungan khusus. Kalau kita lihat dalam pemenuhan 5 klaster tersebut, di sini tadi kesehatan anak remaja tersebut bisa masuk ke dalam klaster 3, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk membentuk kesehatan atau kesehatan remaja tersebut, stakeholder itu harus berkolaborasi. Di sini bisa lihat bahwa kesehatan dasar dan kesejahteraan, bahwa sehat itu bagi remaja bisa dibentuk, kita kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan paskes, fasilitas kesehatan, bisa dengan klinik ataupun puskesmas. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kesehatan dasar itu bisa dilihat di fasilitas kesehatan dengan pelayanan yang ramah terhadap anak dan remaja tersebut. Bisa juga remaja bisa dibentuk kesehatannya itu melalui ketersediaan air minum dan sanitasi lingkungan yang baik. Nah, untuk membentuk remaja yang sehat sosial juga, kita bisa menggunakan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, hebat sekali ya adik-adikku sekalian di sini yang masuk ke pengurusan Paskibra, baik di sekolah maupun di sini ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat kabupaten. Nah, di sini kalau misalkan para remaja untuk membentuk sehat sosialnya bisa dilakukan pembentukannya itu dengan pemanfaatan waktu luang. Para remaja tersebut bisa masuk dalam kegiatan Paskibra untuk memanfaatkan waktu luangnya. Dan di situ di kegiatan budaya. Nah, dalam Paskibra bisa pengembangan di dalamnya ada kegiatan-kegiatan untuk kebersamaan dan membentuk sehat sosial itu dengan pengembangan budaya tersebut. Nah, di sini untuk hal-hal untuk menciptakan sehat sosial tentunya perlu dukungan dari berbagai stakeholder. Nah, di sini kalaupun misalkan anak remaja usia remaja awal untuk sehat sosialnya itu bisa dibentuk dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kita bisa lihat juga bahwa di sini pembentukan karakter terhadap anak remaja agar sehat sosialnya itu bisa didukung juga selain oleh stakeholder ada yang di tingkat kabupaten ya. Di tingkat kabupaten dinas badan kantor ada 29 dinas badan kantor. Nah, di sini tentang sehat itu bisa kerjasama dinas sosial P3 dengan dinas kesehatan. Nah, di sini kerjasama misalkan dengan Paskibra di tingkat kabupaten itu bisa dibentuk juga dengan dukungan dari tim Satgas Kabupaten Layak Anak di tingkat kabupaten, di mana di dalamnya ada berbagai stakeholder. Kita untuk membentuk anak remaja yang sehat sosial melalui Kabupaten Layak Anak. Nah, ada tim Satgas tingkat kabupaten, di mana di dalamnya kita melakukan kolaborasi pentahelik. Yaitu diantaranya itu pemerintahan di tingkat kabupaten, bisa pemerintahan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, karena kita di tingkat kecamatan akan membentuk kecamatan layak anak. Di tingkat desa kita akan membentuk desa kelurahan layak anak. Nah, di mana Satgas Kabupaten Layak Anak itu bekerja sama dengan diantaranya itu pemerintahan yang tadi levelnya kabupaten, kecamatan, desa, dan juga bekerja sama dengan dunia usaha, dengan perusahaan, dengan CSR bank.
dan juga ada kerjasama dengan akademisi yang ada di Kabupaten Sumedang. Contohnya kerjasama dengan UPI Kampus Sumedang, kerjasama dengan Unpad ITB yang ada di kampusnya di Jatinangor masuk di Kabupaten Sumedang. Nah, tentunya bahwa untuk menciptakan remaja-remaja yang sehat sosial dari level kabupaten, kecamatan, dan desa tersebut, tentunya itu pemenuhan hak anak dan remaja masuk di klaster 4, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Contohnya nih, kalau untuk membentuk remaja yang sehat sosialnya, adik-adik bisa kita lihat di sini bahwa di era pandemi COVID-19 kita sudah 2 tahun melewati masa-masa pandemi di mana anak-anak remaja itu sekolahnya daring lewat gadget, di mana pihak sekolah menyampaikan tugas. Nah, di situ tentunya kesehatan sosial remaja ini akan sedikit terganggu dengan hal tersebut. Makanya di sini untuk tetap menciptakan remaja yang berprestasi, bahagia, sehat baik fisik maupun secara fisik, non fisik maupun sehat sosialnya, bisa kita tadi tetap membidik klaster 4 yaitu pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, kejenuhan misalkan nih anak-anak remaja yang hanya tinggal di rumah, hanya mengerjakan tugas-tugasnya lewat daring. Nah, untuk menghindari kejenuhan dan anak-anak remaja tersebut tetap berpotensi, memiliki potensi dan bahagia, makanya kita bisa luangkan waktu kalau sudah menyelesaikan tugas-tugas sekolah,